Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Zahra Mulondani dengan NIM 21031165 dari Prodi Pendidikan Biologi. Sebelum kita memasuki dalam perihal yang lebih besar yaitu etika dalam berwirausaha, etika bisnis dalam berwirausaha, mari kita mengetahui apa itu maksud dari kata etika. Asal kata etika berasal dari bahasa Prancis yaitu etiquette yang berarti kartu undangan. Pada saat itu, raja-raja Prancis sering mengundang para tamu dengan menggunakan kartu undangan. Nah, dalam kartu undangan tersebut tercantum persyaratan atau ketentuan untuk menghadiri acara seperti waktu, pakaian, dan sebagainya. Kemudian, pengertian etika secara luas. Pengertian etika secara luas ada 3. Poin yang pertama yaitu etika adalah tata cara berhubungan dengan manusia lainnya karena masing-masing masyarakat beragam adat dan budaya. Terus poin yang kedua, etika sering disebut sebagai tindakan mengatur tingkah laku atau perilaku manusia dengan masyarakat. Yang ketiga, yaitu tingkah laku itu perlu diatur agar tidak melanggar norma-norma atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Kita masuk ke poin selanjutnya yaitu etika wirausaha. Nah, di sini kita akan lebih mengulas lebih dalam lagi apa itu etika usaha dalam bisnis dalam berwirausaha. Yang pertama, etika wirausaha adalah suatu kegiatan usaha haruslah dilakukan dengan etika atau norma-norma yang berlaku di masyarakat bisnis. Nah, etika atau norma-norma itu digunakan agar para pengusaha tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan dan usahanya dijalankan dengan memperoleh simpati dari berbagai pihak. Nah, di sini ada etika wirausaha yang harus kita ketahui secara umum. Yang pertama, sikap dan perilaku seseorang pengusaha harus mengikuti norma yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Yang kedua, berpenampilan sopan dalam suatu situasi atau cara tertentu. Yang ketiga, cara berpakaian yang layak dan pantas. Yang keempat, cara berbicara yang santun dan tidak menyinggung orang lain. Kemudian yang kelima, perilaku yang menyenangkan dan tidak membuat orang lain kesal. Bapak dan teman-teman semuanya, di sini ada etika dan norma setiap pengusaha yang memang harus dipegang dan diterapkan oleh setiap pengusaha, sehingga kita bisa menjadi seorang wirausahaan yang memiliki etika dan norma dalam bisnis, dan kita bisa berwirausaha secara dengan mengikuti peraturan-peraturan dan norma-norma yang ada. Pertama, ada kejujuran. Nah, di sini jujurlah dalam semua komunikasi dan tindakan. Pemimpin ataupun anak buah yang baik adalah inti dari bisnis yang berkembang dan layak dan dapat dipercaya. Dan kejujuran adalah landasan kepercayaan. Mereka selalu jujur dan berterus terang. Para pemilik bisnis yang beretika tidak dengan sengaja menyesatkan atau menipu orang lain yang berlebihan. Kebenaran parsial, perhilangan selektif atau cara tidak jujur cara tidak jujur apapun itu. Seperti yang saat ini kita temui teman-teman, banyak sekali penipuan-penipuan dalam bisnis. Contohnya dalam bisnis online nih, pasti kayak banyak sekali teman-teman menemukan adanya penipuan, misalnya barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan adanya yang digambar yang telah dicantumkan oleh ownernya gitu. Itu salah satu etika yang harus dimiliki seorang pebisnis. Jika seorang pebisnis tidak memiliki kejujuran, maka tidak layak untuk membuka sebuah wirausaha. Yang kedua, ada integritas. Nah, selalu pertahankan integritas pribadi. Nah, karena pemilik yang memiliki bisnis atau wirausaha memiliki prinsip etika bisnis yang benar akan mendapatkan kepercayaan orang lain dari memulai integritas pribadinya. Integritas ini mengacu biasanya pada kebutuhan karakter yang ditunjukkan oleh konsistensi antara pikiran, kata-kata, dan tindakan. Kemudian mempertahankan integritas seringkali membutuhkan keberanian dan moral. Nah, kekuatan batin untuk melakukan hal yang benar, bahkan ketika biayanya lebih mahal daripada yang ingin mereka bayarkan. Dan yang ketiga, pati janji dan penuhi komitmen. Wirausaha atau pemilik bisnis harus dapat dipercaya karena mereka melakukan segala upaya yang benar untuk memenuhi janji dan komitmen mereka. Mereka tidak menafsirkan perjanjian dengan cara teknis atau legalistik yang tidak masuk akal untuk merasionalisasi ketidakpatuhan atau menciptakan pembenaran untuk keluar dari komitmen mereka. Namun mereka harus memenuhi komitmen dan sesuai dengan komitmen yang telah dibuat pada awalnya dan tujuannya sama. Nah, teman-teman, ada yang keempat yaitu loyalitas. Setialah dalam kerangka prinsip etika bisnis lainnya.
Karena wirausaha yang baik selalu memberikan kepercayaan dengan selalu loyal kepada wirausaha mereka dan orang-orang yang bekerja dengan mereka. Nah, para pemilik bisnis biasanya beretika menjunjung tinggi perlindungan dan memajukan kepentingan dari perusahaan dan kolega mereka. Namun perlu diperhatikan, mereka tidak menempatkan loyalitas di atas prinsip etika lain atau menggunakan loyalitas kepada orang lain sebagai alasan untuk perilaku yang tidak berprinsip. Yang kelima, bersikap adil. Berusahalah untuk bersikap adil dalam semua urusan, karena wirausahawan yang baik pada dasarnya berkomitmen pada keadilan. Mereka tidak menjalankan kekuasaan sewenang-wenangnya karena juga tidak menggunakan cara berlebihan atau tidak senonoh untuk mendapatkan atau mempertahankan keuntungan atau mengambil keuntungan yang tidak semestinya gitu dari kesalahan atau kesulitan orang lain gitu. Jadi wirausaha harus memiliki sikap yang adil. Yang keenam, ada bijaksana. Tunjukkanlah kasih sayang dan kepedulian yang tulus untuk kesejahteraan orang lain sebagai seorang wirausahawan. Salah satu prinsip etika bisnis yang penting adalah orang yang peduli, penyayang, baik hati, dan peka terhadap keadaan sekitar. Maka dari sanalah kita bisa menjadi seorang wirausahawan yang bijaksana dan cekatan gitu. Menghormati orang lain. Nah, di sini teman-teman, nggak semua orang bisa menghormati orang lain. Apalagi seorang wirausaha nih, tentu harus bisa menghormati orang lain. Karena perlakuan semua orang dengan hormat, wirausaha tentu menunjukkan rasa hormat terhadap martabat manusia, otonomi, privasi, hak, dan kepentingan semua orang yang memiliki kepentingan dalam keputusan mereka. Dan juga harus sopan dan memperlakukan semua orang dengan rasa hormat. Karena kita seorang wirausaha tentu melayani dan memberikan privilege yang baik kepada orang. Yang kedelapan, mematuhi hukum. Nah, wirausahawan harus selalu mematuhi hukum, aturan, dan regulasi yang berkaitan dengan aktivitas bisnis mereka, dan juga sudah diatur gitu kan. Jadi kita harus mematuhi hukum dan tidak melanggarnya, karena kita harus menjadi seorang wirausahawan yang memiliki etika dan norma-norma yang sudah berlaku. Yang kesembilan, komitmen terhadap keunggulan. Karena mengejar kesempurnaan setiap saat adalah mengejar segala hal adalah wirausahaan yang baik, yang selalu mengejar dan menjalankan tugas mereka dan memiliki informasi yang baik dan siap dan terus berusaha untuk meningkatkan kemahiran mereka di semua bidang dan tanggung jawab merupakan salah satu etika yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Ke-10, ada kepemimpinan. Nah, kepemimpinan merupakan salah satu prinsip etika bisnis yang sangat berpengaruh untuk keteladanan dan kehormatan baik bagi individu dan bisnis yang ia bangun. 11. Ada reputasi dan moral. Pastikan seorang wirausaha membangun reputasi yang baik untuk perusahaan dan moral karyawannya, karena wirausahaan harus selalu memahami pentingnya reputasi mereka dan perusahaan. Karena kalau reputasinya sudah baik di mata masyarakat atau orang atau konsumen, tentu akan baik untuk kedepannya bagi usaha yang dia jalankan. Dengan demikian menghindari perbuatan atau tindakan yang dapat merusak rasa hormat, dan mereka mengambil langkah tegas untuk mengoreksi atau mencegah perilaku orang lain yang tidak pantas dalam internalnya. Teman-teman dan Bapak yang saya hormati, yang terakhir ada akuntabilitas. Para wirausahawan yang baik mengakui dan menerima pertanggungjawaban pribadi atas kualitas etika dari keputusan dan kelalaian mereka kepada diri mereka sendiri maupun teman mereka, perusahaan, dan komunitas mereka sendiri. Karena rasa tanggung jawab ini nilai yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam berwirausaha. Contohnya, prinsip etika bisnis ini akan membawa perusahaan tersebut, akan menjadikan perusahaan tersebut lebih bertanggung jawab lagi. Bapak dan teman-teman yang saya banggakan dan saya hormati, di sini kita sudah mempelajari apa saja etika dan norma dalam berwirausaha atau dalam berbisnis. Nah, di situ kita harus tahu apa tujuan dan manfaat dari etika seorang wirausaha ini. Nah, tujuan dari etika ini harus sejalan dengan tujuan perusahaan, karena manfaat etika bagi perusahaan yaitu persahabatan dan pergaulan, menyenangkan orang lain, membujuk pelanggan, mempertahankan pelanggan, membina dan menjaga hubungan. Di sini kita juga harus mengetahui bagaimana sikap dan perilaku wirausaha. Sikap dan perilaku pengusaha dan karyawan merupakan bagian penting dalam etika wirausaha yang diberikan kepada pelanggan. Adapun sikap dan perilaku tersebut adalah yang pertama jujur dalam bertindak dan bersikap, yang kedua rajin, tepat waktu dan tidak malas, yang ketiga murah senyum, ramah tamah, pandai bergaul, yang keempat fleksibel dan suka menolong pelanggan, yang kelima tanggung jawab dan rasa memiliki perusahaan. Kita
yang mempelajari etika dan norma-norma dalam berbisnis dan berwirausaha, tentu kita akan tahu bagaimana ciri-ciri wirausaha yang berhasil karena telah menerapkan etika dan norma-norma tersebut. Yang pertama, memiliki visi dan tujuan yang jelas. Yang kedua, inisiatif dan selalu proaktif. Yang ketiga, berorientasi pada prestasi. Yang keempat, berani mengambil resiko. Yang kelima, kerja keras. Yang keenam, bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankan. Yang ketujuh, komitmen pada berbagai pihak. Dan yang kedelapan, mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak. Baiklah, Bapak dan teman-teman semuanya yang sudah menonton video saya ini, mungkin hanya itulah penjelasan yang saya dapatkan tentang etika wirausaha dalam bisnis. Dan jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan, dan see you untuk video-video selanjutnya yang mungkin akan lebih membuat teman-teman bertambah ilmunya dengan adanya materi tentang wirausaha yang saya buat dan saya presentasikan. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.